Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Adi Sepis Permana dengan NIM 2021-04-10. Saya mahasiswa Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Engineering Indorama angkatan 2021 semester 3. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dengan apa yang dimaksud variabel dalam program Java di mata kuliah PBO, yaitu pemrograman berorientasi objek. Kita menggunakan bahasa pemrograman Java. Dan langsung saja saya akan menjelaskan variabelnya. Variabel ini digunakan untuk menampung data atau nilai dengan dikategorikan sesuai dengan tipe datanya. Di sini kita dapat menetapkan nilai pada variabel Java. Menuliskan baris string X, string itu tipe datanya, string karakter, dan variabelnya itu X, dan datanya yaitu Alex. Seperti kita menetapkan pada variabel X nilai Alex. Menulis my name is plus X setara dengan menuliskan my name is Alex, karena X ini nilainya Alex atau datanya itu Alex. Jadi ketika menuliskan my name is kemudian X-nya dipanggil, X ini kan nilainya itu Alex ya. Maka ketika ditampilkan pada program, pada output itu akan tampil Alex. Nah, di sini string X sama dengan Alex. Ini untuk menampilkan sistem out print my name is plus X. X ini kan ini variabel X. Nilai dari X itu adalah Alex. Jadi yang muncul itu gini. My name is Alex. Kelemahan tanpa variabel. Kode itu tidak fleksibel. Untuk mengganti nama Alex, Anda harus melakukan banyak perubahan di banyak tempat. Pengeditan yang menyalahkan risiko kehilangan Alex. Misalkan ini kan program tanpa variabel gitu, menggunakan variabel, hanya menampilkan data saja. Sistem outprint tampilkan my name is Alex. Sistem outprint tampilkan Alex is so cool. Tampilkan hore Alex. Tampilkan please enjoy Alex appreciation. Dan jadi ribet gitu, harus nulis Alex, harus ngetik Alex lagi gitu. Sedangkan untuk yang pakai variabel, kode menjadi fleksibel, jadi bisa mengingat dan memanipulasi nilai. Untuk mengganti nama Alex, Anda buat satu perubahan saja gitu. Pengeditan yang efisien, tidak ada risiko kehilangan Alex. Jadi ketika programnya itu sudah ada variabel dan ditentukan tipe data string, nilainya itu same. Jadi saat ditampilkan output, kita hanya menuliskan variabelnya saja gitu, memanggil ini. Nah, XX ini kan variabel X dengan tipe data string yang berisi nilai same. Jadi kalau misalkan kalian ingin mengganti same dengan nama Alex, ya gantinya di sini saja. Di sini tuh nggak usah diganti lagi. Udah gini, nggak ada yang perubahan, nggak ada yang harus diubah di sini. Hanya buat satu perubahan saja. Nah ini di sini nilainya yang diubah gitu. Selanjutnya akan saya jelaskan tipe data dengan jenis data numerik. Untuk data numerik tipe datanya. Jadi itu dibagi dua. Pertama itu ada beberapa jenis primitif integral baru. Jenisnya yaitu byte, short, integer, juga long. Kita bahas satu persatu ya. Byte dulu misalkan.
Jenis tipe data byte ini panjangnya itu 8 bit. Jumlah kemungkinan nilai itu 2 pangkat 8 atau 256. Nilai minimum itu minus 2 pangkat 7 atau minus 128. Nilai maksimum 2 pangkat 7 minus 1 atau 127. Nah, jika kalau yang jenis short lebih panjang ya, 16 bit daripada byte. Jumlah kemungkinan nilainya itu 2 pangkat 16 atau 65.535. Nilai minimum minus 2 pangkat 7 atau minus 2 pangkat 15 atau minus 32.768. Nilai maksimum 2 pangkat 15 minus 1 atau 32.767. Dan ada juga integer dengan panjang 32 bit. Jumlah kemungkinan nilai 2 pangkat 32 atau 4 miliar sekian. Nilai minimumnya ya sekian, nilai maksimumnya juga sekian. Bisa dilihat ya. Kemudian yang terakhir ada long dan panjangnya 64 bit. Jumlah kemungkinannya ya sekian. Bisa dilihat seperti ini ya, banyak. Nilai kemungkinannya mulai dari minus 2 pangkat 63 sampai nilai maksimum 2 pangkat 63 minus 1. Terdapat 4 jenis primitif atau bilangan cacah integral dalam bahasa pemrograman Java. Anda telah melakukan jenis data integer, jadi kita fokus pada ketiga jenis bagian lainnya. Integral digunakan untuk menyimpan angka yang tidak memiliki banyak bagian desimal. Jenis ini ditampilkan di sini dalam urutan ukuran. Maksudnya tuh integer itu untuk bilangan bulat, jadi kalau untuk bilangan yang ada koma-komanya itu nggak akan gimana ya, nggak akan maksimal gitu kalau misalnya pakai integer, nggak akan bekerja pengoperasiannya itu. Kalau byte, jika Anda perlu menyimpan usia orang pada jenis data yang dapat fungsi karena jenis byte dapat menerima nilai dalam rentang tersebut. Untuk short akan menyimpan 16 bit data, dan long apabila Anda menentukan nilai literal untuk jenis long, letakkan L besar di kanan dan di kanan nilai untuk secara eksplisit menyatakan bahwa ini adalah jenis long. Literal bilangan bulat diasumsikan oleh pengompilasi sebagai integer jenis, kecuali Anda menetapkan sebaiknya dengan menggunakan L yang menunjukkan jenis long. Jadi kapan saya menggunakan setiap jenis data? Jadi rata-rata itu ya sering digunakan atau tidaknya untuk tipe data byte, short atau long itu tidak pernah ya, bahkan yang long itu hampir tidak pernah. Jadi yang sering digunakan itu adalah integer. Nah, misalkan di sini temukan x tipe data integer, variabel x dengan tipe data integer dengan nilai 20, x sama dengan 25, x sama dengan 5 plus 3. Sistem argmain x selalu sama dengan 20 hingga Anda menentukan nilai berbeda ke x. Nilai yang berbedanya itu ini. Dapat diberikan nilai yang dihitung. Nilai untuk x 20, 25. Bukan 20 ataupun 25 melainkan 8. Karena kenapa? Karena program itu kan membacanya, jadi urutan membaca itu baris per baris ya. Nah, baris pertama, kedua, kemudian ketiga. Jadi yang dibaca pertama itu kan integer x sama dengan 20. Jadi nilai di variabel x itu masih 20. Kemudian program membaca ini. Lalu nilai di x itu ganti jadi 25. Selanjutnya program baca lagi di sini. Ganti juga nilainya jadi 5 plus 3. X sama dengan 8. Gitu. Lalu ada jenis primitive floating point. Tipe datanya yaitu float dan double. Double ini menggandakan ketepatan float.
panjang float 32 bit, double 64 bit. Kapan saya menggunakan ini? Kalau di Java itu float tidak pernah ya, rata-rata. Lebih sering double. Contoh misalnya, public float P sama dengan 3,141592 F. Perhatikan F tuh. Kalau misalkan pakai float itu muncul F kayak gini. Jadi agak ya bukan angka gitu. Kalau misalkan pakai double, jadi gak ada F-nya kalau misalkan pakai double. Kemudian saya akan jelaskan tipe data dengan data tekstual yang digunakan untuk menyimpan nilai teks ya, karakter. Pertama itu ada jenis primitif tekstual. Salah satu-satunya jenis data tekstual ini adalah char. Ini digunakan untuk satu karakter 16 bit. Contoh, char search size M. Petik ganda harus digunakan dengan nilai char literal. Petik ganda ini. Nah, tipe data lain digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi data sebagai karakter tunggal. Jenis primitif char memiliki ukuran 16 bit. Jika Anda menetapkan nilai literal kepada variabel char, Anda harus menggunakan tanda petik tunggal di sekitar karakter tersebut, seperti yang ditampilkan dalam contoh kode. Misalkan di sini, menggabungkan karakter dalam string. Anda dapat menggabungkan beberapa karakter dalam string untuk membuat kalimat. Berikut ini adalah cara yang tidak efisien untuk melakukannya. Satu baris kode diperlukan untuk setiap huruf dan sebuah kalimat. Char, letter 1 variabelnya, nilainya itu H. Jadi untuk menampilkan hello, char letter 2 E, char letter 3 L, letter 4 L, letter 5 O. Long sentence would be painful to code tuh. Jadi untuk menampilkan kodenya tuh harus kayak gini dipanggilnya. Letter 1 untuk menampilkan H, letter 2 untuk menampilkan E, letter 3 L, letter 4 L, letter 5 O. Jadi panjang gitu kalau misalnya menggunakan char. Lalu ada string, menggabungkan karakter dalam string secara efisien. Berikut cara yang lebih baik. Hanya diperlukan satu baris untuk seluruh kalimat berikut. Misalkan tipe variabel greeting dengan tipe data string, nilainya hello world. Notice the double quotes. Jadi yang ditampilkan hanya system out print, panggillah si variabel greeting ini. Kemudian outputnya akan tampil hello world. Nah, ini perbandingan karakter dan string. Karakter ditunjukkan untuk satu karakter, gunakan tanda petik tunggal. Misalkan, char set size S, ya kayak gini, jadi isinya cuma S, M, L gitu. Char tidak dapat menangani beberapa karakter. Kan 2 karakter saja ini udah bisa ya. Apalagi 3 karakter atau banyak. String dapat menangani berbagai karakter. Gunakan tanda petik ganda. Kalau string itu pakai tanda petik ganda. Misalkan variabel short 6 size dengan tipe data string, nilainya yaitu XXXL. Ada 4 karakter ya. Dan menggunakan tanda petik ganda. Mungkin itu saja penjelasan dari materinya. Selanjutnya akan saya jelaskan di bagian pengaplikasian menggunakan program Java gitu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan programnya, itu program Java. Latihan 2 bagian 1. Pertama itu buat proyek baru dan tambahkan file chickens02.java ke proyek. Saya sebenarnya udah membuat programnya gitu, jadi di sini hanya menjelaskan saja gitu. Baca cerita ini dan hitung atau cetak nilai yang dibutuhkan. Pada hari Senin, petani Fred mengumpulkan 100 telur. Jadi saya buatkan variabel Senin dengan tipe data double dan nilainya itu 100. Ini mendatangkan 100 telur maksudnya. Pada hari Selasa, petani Fred mengumpulkan 121 telur.
Saya buatkan lagi. Pada hari Rabu, petani Fred mengumpulkan 117 telur. Sudah dibuatkan. Berapa daily average telur yang dikumpulkan? Nah, ini sudah saya buatkan variabel daily average dengan tipe data double. Lalu, berapa jumlah telur yang dapat diharapkan dalam monthly average? Saya buatkan juga variabel monthly average. Kemudian, jika telur dapat dijual untuk mendapatkan laba sebesar 0,18 dolar, berapa total monthly profit petani Fred untuk semua telur? Jadi saya buatkan monthly profit, kemudian di sini itu ada tipe variabel profit dengan tipe double yang nilainya itu 0,18. Ini digunakan untuk menghitung monthly profit. Nah, jadi total ini untuk menjumlahkan ketiga misalkan telur yang didapatkan petani Fred ini dalam waktu 3 hari, Senin, Selasa, dan Rabu. Nah, total sama dengan Senin tambah Selasa tambah Rabu. Daily average untuk daily average, berapa daily average itu yang dikumpulkan? Daily average sama dengan rata-rata hari ini ya, daily average itu rata-rata per harinya. Total dibagi 3. Mana? Kenapa dibagi 3? Karena di sini kan cuma ada 3 hari ya. Per 3 hari itu petani Fred mengumpulkan telurnya gitu. Jadi total itu kan jumlah dari Senin Selasa, jumlah telur dari hari Senin, Selasa hingga Rabu. Kemudian dibagi 3. Nah, kemudian ada rata-rata per bulan, monthly average, total dikali 4. 4 ini mungkin di 1 bulan itu kan ada 4 minggu ya. Nah, si petani Fred ini kan mengumpulkan telur di hari Senin, Selasa, dan Rabu gitu. Jadi per minggunya itu hanya 3 hari. Jadi karena ini udah dijumlahkan Senin, Selasa, dan Rabunya menjadi total. Jadi saya hanya mengoperasikan total dikali 4 saja gitu. Kemudian dibagi 4, bagi 4 minggu gitu. Dan ada monthly profit. Monthly profit ini adalah yang ini nih. Jika telur dapat dijual untuk mendapatkan laba sebesar 0,18, berapa total monthly profit petani Fred untuk semua telur? Semua telur kan. Senin, Selasa, Rabu. Senin, Selasa, Rabu itu kan dijumlahkan, kemudian hasilnya disimpan di variabel total. Variabel total ini dipanggil dikalikan dengan profit. Profitnya itu 0,18. Kemudian di sini kan ada sistem output ini untuk menampilkan nanti di outputnya untuk menampilkan daily average, monthly average, dan juga profit. Kemudian saya jalankan saja programnya. Lebih baik saya perbesar dulu. Kemudian di run, tunggu beberapa saat dan muncul hasil. Nah, kan sistem output daily average, monthly average, dan juga profit. Daily average-nya itu sekitar 112, sekian, 66 sekian. Monthly average-nya itu 338,0 ya. Profitnya itu monthly profit 60,83 sekian gitu. Ini kenapa ada koma-koma di sini? Karena kan tipe datanya itu menggunakan double gitu. Jadi pasti muncul koma-koma kayak gini. Kalau integer itu kan untuk bilangan bulat, jadi nggak akan muncul koma-koma. Ya mungkin segitu saja penjelasan tentang variabel dan juga tipe data dari saya tentang pemrograman Nyaman Java. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahpahaman, atau bahasa yang kurang sopan. Di sini juga saya
masih belajar ya. Ya segitu saja, lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.